Jangan lupa subscribe dan lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali para pemirsa dengan Titian Kehidupan Channel. Saya akan meneruskan kisah korban sesat sebuah proyek yang episode kemarin sudah nyampe ketika Pak Darwis pulang dari bekerja, dan kemudian beliau bersama istri membicarakan hal-hal yang ganjil-ganjil yang telah mereka alami. Setelah itu, ketika Pak Darwis mengutarakan niatnya untuk mengupas hal-hal aneh tersebut, istrinya terperanjat. Dan kisah selanjutnya kita mulai. Silakan menyimak. Ketika itu, Pak Darwis ketika masuk dalam rumah, didapatinya istrinya menyambut dengan riang gembira, senyuman yang bersungging di bibirnya. Kemudian si istri menanyai, "Gimana Pak? Capek pulang setelah bekerja seharian?" "Iya dong Ma," begitu kata si Pak Darwis. Kemudian si Pak Darwis ini tanpa basa-basi dan pegang aling-aling yang macam-macam, Pak Darwis langsung menanya si istri, "Ma, aku ingin tahu kejadian tadi siang itu sebenarnya bagaimana?" Dan si istri menimpali, "Jadi yang bagaimana Pak?" "Ya kejadian yang tadi siang itu, yang waktu bekalku itu katanya ketinggalan, katanya Mas sudah tak bawa aku, ternyata memang gak ada, itu gimana ceritanya?" "Saya ingin terus teranganmu Ma, jangan kau tutup-tutupi, ada apa dengan rumah ini?" Istrinya kaget. Dan ekspresi kaget itu dia ya sebisa mungkin agar suaminya juga nggak ikut kaget ataupun memikirkan hal-hal yang terlalu rumit seperti itu. Jadi si istri juga menyarankan kepada suami, "Papa sekarang mandi dulu, habis itu sholat, kemudian makan malam, setelah itu kita bicarakan hal ini Pak." "Baiklah kalau gitu Mas, saya akan langsung mandi." Nah, ketika Pak Darwis ini melakukan rutinitas malamnya itu mandi, sholat, dan makan malam, di sesi berikutnya mereka langsung membicarakan hal ini secara santai tapi serius. "Begini Ma, yang Mama katakan tadi itu ketika bekal saya bawa, itu memang saya betul-betul yakin dan tidak lupa sejenak pun apa yang sudah saya alami dan apa yang sudah saya lakukan." Itu kata si Pak Darwis. Nah, si istri juga menanggapi demikian juga. "Sama Pak, aku juga seperti itu. Aku yakin. Aku melihat dengan kepalaku sendiri Pak, dengan mata kepalaku sendiri ini. Aku melihat Papa mengambil bekal itu dan dimasukkan ke dalam tas, dan Papa pergi kerja. Nah itu yang terjadi tadi pagi Pak." Begitu kata si Dewi, kata si istrinya. Kalau begitu mah memang telah terjadi hal-hal yang aneh di rumah ini. Begini saja mah, untuk mengantisipasi hal-hal yang sangat-sangat mungkin tidak kita inginkan, mari kita tambah mendekatkan diri kepada Allah, kepada Sang Maha Pencipta dan Penguasa langit dan bumi, agar kita senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah. Itu pesan si Pak Darwis. Istrinya si Bu Dewi ini mengangguk-angguk dengan tanda patuh dan hormat, mengiyakan anjuran si suami. "Baiklah Pak, kalau seperti itu, mari kita saling berdoa dan beribadah dengan khusyuk agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah." Itu sih Bu Dewi pagi-pagi. Nah, ketika sesi yang mereka bicarakan ini selesai, di detik-detik menit
jam dan hari-hari berikutnya mereka beribadah semakin khusyuk. Memang ya background mereka juga seorang muslim yang taat. Jadi menghadapi masalah-masalah aneh seperti ini mereka lebih berpasrah diri pada Sang Maha Pencipta. Nah, kejadian-kejadian yang aneh ini, toh meskipun mereka sudah memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah mereka, gangguan ini tetap hadir. Nah, kali ini yang akan saya ceritakan ini kejadian yang sangat mohon maaf, sebenarnya sangat tabu untuk dibicarakan. Cuman karena ini memang untuk mengupas sebuah cerita yang mana mungkin ini bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua, akhirnya saya ceritakan secara sopan tentunya. Jadi begini, ketika suatu hari seperti biasa Pak Darwis mohon izin untuk berangkat kerja kepada si istri. Mama, saya akan berangkat kerja. Selama saya kerja, saya nggak ada di rumah. Mama sama Diki yang hati-hati di rumah, yang bisa menjaga diri, dan jangan lupa berdoa ya, Ma. Iya, Pak. Insya Allah. Itu sih kata Bu Dewi. Baiklah kalau begitu, Ma, saya berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat, si istri mencium tangan si suaminya ini. Pergilah sih Pak Darwis untuk bekerja. Nah, ketika beberapa jam Pak Darwis berlalu dan Bu Dewi seperti biasa menekuni rutinitas sebagai ibu rumah tangga, tak lama beberapa saat kemudian itu rumah diketuk. Bu Dewi juga secepat mungkin lah merespon ketukan pintu itu, karena memang mereka berdua ini sudah agak lama menempati rumah itu. Ya mungkin ada salah satu tetangga atau rekan kerja Pak Darwis yang ingin bersilaturahmi seperti itu. Akhirnya Bu Dewi segera membukakan pintu. Nah, ternyata setelah pintu dibuka, yang nongol Pak Darwis dengan nyengir-nyengir seperti itu. Loh, Papa nggak pulang, ada apa, Pak? Pak, ada yang ketinggalan lagi? Seperti itu kata Bu Dewi. Si Pak Darwis nyengir lagi. Kemudian dia ngomong, enggak Ma, enggak ada yang ketinggalan. Aku cuma pengen pulang aja. Itu sih kata Pak Darwis. Nah, mohon maaf ya. Jadi sebetulnya dalam hal ini, ketika Pak Darwis itu pulang nyengir-nyengir sama istrinya itu, Pak Darwis ini sedang kerja di kantor. Malah mereka sedang mengadakan meeting-meeting penting soal proyek-proyek yang mereka kerjakan. Di sisi yang lain, Pak Darwis telatnya pulang, dan pulangnya ini juga nggak seperti biasa. Jadi dia cuma mengetuk pintu, mengucapkan salam, dan gelagatnya juga aneh, nyengir-nyengir nggak biasanya lah. Pak Darwis itu seorang yang bijaksana, sopan, dan mengenal tata krama terhadap istrinya. Jadi ketika dia pulang, mengetuk pintu, mengucapkan salam, dan senyum-senyum sama istrinya itu secara senyum yang menghargai, bukan nyengir-nyengir yang kayak Pak Darwis yang palsu itu, bukan. Jadi begini, ketika si Pak Darwis yang pulang itu, seperti yang kejadian-kejadian tempoh hari itu, dia pulang yang katanya ngambil apa yang ketinggalan, itu nggak mengucap salam. Sama dengan ini, dia nggak ucap salam, nyengir-nyengirnya juga kayak nyengir-nyengir orang yang kurang ajar seperti itu, Pak. Akhirnya si istri ini mempersilakan suaminya masuk. Ayo Pak, masuk lagi. Ada apa Pak, kok pengen pulang? Ya enggak, ada apa-apa. Aku cuma pengen lihat mama aja. Tuh. Si Bu Dewi semakin heran. Lihat gimana maksudnya itu dalam hati. Nah, setelah beberapa menit, si Pak Darwis ini menyatakan hasratnya seperti itu. Jadi dengan tanpa persetujuan istrinya, dengan setting-setting apa,
Tiba-tiba si Pak Darwis ini langsung memeluk si Bu Dewi dengan erat, seperti layaknya seorang suami istri yang beberapa puluh tahun nggak pernah bertemu. Nah, si istri ini heran, kenapa suamiku ini kok jadi seberingas ini gitu. Jadi si Pak Darwis langsung memeluk erat istrinya, langsung dia membopong istrinya ke dalam kamar. Nah, si Bu Dewi ini berusaha meronta, menolak dengan lembut kepada si Pak Darwis dengan bertanya, Papanya ada apa sih? Kok nggak biasa-biasanya? Kok nggak selembut kayak biasanya? Kok ini langsung main kasar aja, langsung main dorong, langsung main bopong, langsung aku ditarik-tarik ke dalam kamar. seperti itu si Bu Dewi sambil menenangkan si suami. Ya berhubung si suami ini bukan Pak Darwis asli, ya dia nggak mau tahu, udah cuek aja. Langsung udah Bu Dewi ini langsung ditidurkan gitu aja. Nah, Bu Dewi ini semakin curiga. Biasanya Pak Darwis ini kalau dikasih masukan, dikasih pembicaraan yang sopan gitu, Pak Darwis malah lebih sopan terhadap istrinya. Ini malah enggak. Dikasih masukan yang sopan, dikasih anjuran yang baik-baik, malah beringas seperti itu. Nah, kemudian si Bu Dewi ini teringat kejadian yang kemarin. Kejadiannya gimana? Jadi kejadian yang katanya Pak Darwis pulang itu ternyata Pak Darwis di kantor, itu langsung teringat sudah. Memorinya langsung kembali 1000%. Suamiku pulang, ternyata suamiku ada di kantor. Wah, ini berarti bukan suamiku yang asli, seperti itu ya. Nah, ketika kesepakatan rundingan yang malam gitu kan, jadi harus hati-hati. Jadi si antara Pak Darwis sama si Bu Dewi harus hati-hati kedua-duanya. Nah, ini Bu Darwis ini, Bu Dewi ini ingat, ini jangan-jangan ini makhluk-makhluk jahat ini, gitu kan. Nah, akhirnya si Bu Dewi ini dengan sekuat-kuatnya mendorong Pak Darwis palsu ini, dan dia mengatakan, jangan Pak, aku lagi datang bulan. Seperti itu si Bu Dewi. Nah, si Pak Darwis ini palsu ini, si Pak Darwis yang palsu ini, dia ngomong nggak mau tahu udah, pokoknya kamu harus melayani aku sedang lagi kepingin di puncaknya ini, gitu si Pak Darwis palsu ini. Kemudian si Bu Dewi ini ya setengah berlari keluar dari kamar, langsung dia menyibukkan diri dengan si Diki, karena si Diki memang mereka itu mainan di ruang tamu. Nah, ketika dia berusaha untuk menghindar dari si Darwis palsu ini dengan bermain sama si Diki, itu ada pertolongan. Nah, jadi di luar itu ada tamu juga. Assalamualaikum. Bu Dewi merasa ada pertolongan gitu, ada ya semacam pelarian lah gitulah. Maka dengan tergopoh-gopoh, Bu Darwis ini lari ke arah pintu. Nah, si Darwis palsu ini dia masih tetap berada di dalam kamar sambil mengintip-ngintip dan mendengar-dengar pembicaraan si Bu Dewi sama si tamunya. Ternyata tamunya ini sopir proyek Pak Darwis. Wah, ini semakin ini udah yang Pak Darwis palsu ini, dia semakin jengah lah gitu dengan rencananya tadi yang mau menggauli Bu Darwis ini. Nah, dengan serta-merta si Bu Dewi ini cerita kepada si sopirnya. Ada apa Pak? Apa Bapak mau menjemput suami saya? Maksudnya Bu gimana? Loh, iya, suami saya kan pulang. Mungkin mau dijemput, ada apa-apa gitu kayak. Si sopir tambah bingung lagi. Pulang gimana ya Bu? Justru saya kesini ini disuruh Pak Darwis dari kantor, disuruh kesini mau ngasihkan ini, pembelian ini. Jadi Pak Darwis itu memberikan sesuatu makanan seperti itulah untuk Bu Dewi, ya agar Bu Dewi sama si Diki ini nggak repot-repot untuk masak, mungkin seperti itu. Jadi Pak Darwis itu memberikan makanan, disuruh mengatakan ke sopirnya. Nah, ketika sopirnya datang, ternyata si Darwis palsu ada di dalam. Terbongkarlah semua udah. Karena memang ini si Darwis yang palsu ini, ya makhluk-makhluk jadi-jadian. Mungkin pemirsa lebih tahu ya,
kalau makhluk jadi-jadian seperti itu yang suka mengganggu bini orang, yang ingin ya menyetubuhinya, itu dari jenis apa mungkin pemirsa lebih tahu. Jadi si garis palsu ini dengan serta-mertanya dia langsung menghilang karena mendengar percakapan itu tadi. Udah kaget. Masa Pak? Ini dari suami saya. Benar Bu, Pak Darwis sekarang ada di kantor lagi meeting, makanya saya yang disuruh antarkan ini. Memang seperti biasanya itu Pak Darwis ya, kalau mengasihkan sesuatu itu dengan surprise-nya Pak Darwis itu nggak pernah menyuruh seseorang, mesti dia menyerahkan sendiri kepada istri tercintanya. Nah, ketika sesi omong-omong Pak Darwis sama si supir ini berlangsung dengan seriusnya itu, si makhluk brengsek tadi itu sudah ternyata si istri semakin bersyukur ya, karena sudah terhindar dari si makhluk brengsek tadi. Dengan ekspresi yang sangat terkejut dan sangat-sangat takut, si sopir ini menangkap gelagat si Darwis. Ada apa ya Bu? Tidak ada apa-apa, itu sekedar untuk istilahnya itu menyamarkan sesuatu yang tabu yang untuk dibicarakan. Soalnya kan memang tadi si Darwis palsu ini kan mau menggauli si Darwis, nah seperti itu. Nah akhirnya, Sebentar Pak, sebentar. Saya panggil dulu suami saya. maka bengonglah si sopir ini. Apa iya? Tadi loh Pak Darwis itu masih di kantor nyuruh saya berangkat. Kok Pak Darwis sudah ada di sini? Akhirnya Dewi masuklah. Rencananya memang hendak manggil suaminya ini. Dan terkejut lagi lah si Bu Darwis ketika masuk dalam kamar. Ternyata sudah nggak ada siapa-siapa. Nah, dia bingung, aku harus mesti ngomong apa sama si Pak supir. Nah, biar nggak menunggu terlalu lama, si Bu Dewi langsung menemui si supir lagi. Oh ya Pak, mungkin ada keperluan. Mungkin tadi suami saya pulang dan segera sudah kembali lagi ke kantor. Itu. Jadi Dewi ini menutupi seperti itulah, menutupi kejadian yang sebenarnya. Maka dengan segala hormat, akhirnya Pak supir itu mohon pamit sama Bu Dewi. Karena memang Bu Dewi ini ya secara nggak langsung istri dari bosnya. Baiklah Bu, kalau seperti itu saya mohon pamit. Assalamualaikum. Ketika Pak supir ini sudah nyampe di kantor, maka berceritalah si supir sama si Pak Darwis ketika meeting sudah selesai. Mohon maaf Pak, tadi itu saya mengantarkan pesanan Bapak, kata Ibu. Apa benar Bapak juga sudah pulang di sana? Sebenarnya tanya seperti itu. Kemudian si Pak Darwis ngomong sudah, Bapak ini yang ada aja. Bapak kan tahu sendiri, saya di sini tadi masih meeting. Dan saya nggak mana-mana lagi, memang ya nunggu meeting sampai selesai ya. Begitu selesai ya, kemudian Bapak datang ke saya, begitu sih Pak. Nah ini si sopir semakin ini yang benar yang mana gitu. Tadi Bu Dewi katanya ngomong Pak Darwis pulang, katanya Pak Darwis nggak pulang, nah, gitu kan. Hanya dia bingung, kenapa Pak? Itu sih Pak Darwis. Ya Pak, maaf tidak ada apa-apa, itu si sopir. Kemudian si sopir mohon diri. Pak, saya kembali kerja Pak. Oh ya. Oh ya sudah silakan, bukan Pak Darwis. Kemudian Pak Darwis menghela nafas panjang. Ada apa lagi ini? Tuh. Nah, sekarang sesi yang di rumah. Bu Darwis ini dibuat takut mencekam. Ini kejadian di rumah ini ya berarti bukan omong kosong itu sih Darwis. Aku segera membicarakan ini dengan papa, dengan suamiku. Tuh. Nah, waktu berlanjut, kemudian malam bergulir, Darwis pulang. Assalamualaikum Mak. Assalamualaikum sambil begitu. Waalaikumsalam. Darwis langsung menyongsong suaminya.
dia yakin kalau ini betul suaminya, karena memang selalu mengetuk pintu dengan sopan, mengucap salam, dan senyumannya itu sudah khas Pak Darwis. Maka si istri langsung memeluk suaminya, langsung menangis, dia langsung meminta maaf. Pak, maafkan aku Pak, maafkan Mama. Loh, memangnya ada apa sih Mak? Akhirnya dengan lemah lembut Pak Darwis menuntun istrinya masuk ke dalam. Setelah mereka menutup pintu, tanpa istirahat, tanpa melepas baju kerjanya, si Pak Darwis langsung ngajak ngobrol istrinya. Iya Ma, ada apa? Tadi siang di kantor sopirku juga kelihatannya bingung, dia mau cerita, katanya dia habis dari sini, dia agak kebingungan gitulah. Akhirnya si ibu dari sini dengan berhati langsung cerita, sebetulnya dia nggak tega melihat suami baru pulang, masih belum sempat ganti pakaian, masih belum sempat istirahat sedikit pun, dia langsung menceritakan hal itu. Cuman karena memang ini situasinya mepet dan emergensi, jadi Bu Darwis langsung cerita, mohon maaf Pak, sebelumnya Mama mau cerita. Nah, akhirnya kejadian siang itu diceritakan sambil menangis sih Bu Darwis ini, karena dia merasa dosa sudah dipeluk orang lain selain suaminya, dan masuk di kamar dan sempat dicumbui. Ya alhamdulillah si Bu Darwis ini bisa menolak, dan akhirnya mereka selamat, si Bu Darwis ini sama si Diki. Kemudian Pak Darwis sudah mulai merenung, ini tidak bisa dibiarkan Pak, seperti itu Pak Darwis. Ini harus kita atasi bagaimanapun caranya. Nah, ketika malam itu Pak Darwis sudah selesai mandi, selesai sholat dan selesai makan malam, dia langsung menelpon di kota lama dia ketika masih kerja dulu di kantor pusat. Dia menelpon beberapa rekan ketika mengikuti majelis taklim, sebuah pengajian di kota yang lama. Nah, kebetulan ada seorang teman yang mempunyai syarat yang ya cukup valid ya, yang cukup bisa jadi benteng untuk mereka berdua dalam menghadapi keaneh-anehan yang datang dari makhluk-makhluk yang nggak bertanggung jawab itu tadi. Nah, si sahabat ini bilang sama si Pak Darwis, gini saja Mas Darwis, saya punya seorang kenalan Ustadz. Ya, insya Allah Ustadz itu cukup mumpuni ilmunya. Dia sangat alim, dan ya mungkin kita bisa harapkan dia bisa mengatasi masalah ini. Seperti itu saran si sahabat. Kemudian si Pak Darwis ini mengiyakan. Iya Mas, saya mohon tolong ya, mohon pertolongannya. Jadi antara sahabat sama si Pak Darwis ini saling menghargai, saling memanggil Mas, seperti itu. Baiklah Mas Darwis, nanti akan saya usahakan secepatnya. Karena memang gurunya ya, waktu mereka pindah itu kan si sahabat ini ikut mengantarkan, jadi tidak ada kendala sama si sahabat sama si Ustadz ini untuk berkunjung ke rumah Pak Darwis yang baru. Singkat ceritanya, Pak Darwis ini menyatakan ke istrinya, Mama tenang aja, saya sudah menghubungi teman pengajian saya dulu, dan dia mempunyai seorang Ustadz yang insya Allah akan membantu kita. Si Bu Darwis ini ya, karena sudah mengalami teror seperti itu kan, mau gak mau dia juga merasa gugup ya. Iya Pak, terima kasih. Nah, untuk ini mah, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sambil menunggu sahabat saya dan ustadznya itu, Mama akan saya usahakan untuk saya carikan teman. Maksudnya pembantu, seperti itulah. Nah, tanpa waktu lama, karena memang Pak Darwis ini jadi bos ya di proyek cabang itu,
dia menghubungi anak buahnya, dengan segera anak buahnya mengusahakan mencarikan seorang pembantu. Akhirnya didapatkanlah pembantu itu, pembantu yang berusia setengah baya lah, separuh baya. Dia belum lama ditinggal pergi, tinggal mati oleh suaminya, dan anaknya pun sudah berumah tangga dan diam di luar kota. Jadi si calon pembantu ini seorang diri, dia di rumahnya. Mendapat tawaran untuk menemani istri dari bosnya, si calon pembantu ini dengan sangat senang hati. Apalagi diceritakan bosnya itu orang yang baik, orang yang soleh, orang yang Islam taat. Maka si pembantu ini, calon pembantu ini dengan senang hati. Nah, keesokan harinya pembantu ini langsung didatangkan oleh si anak buah si Pak Darwis. Pembantu ini ternyata orangnya lemah lembut juga, dan orangnya juga taat beribadah. Akhirnya si Bu Dewi ini, si Bu Darwis ini merasa lega, merasa ada teman, dan ya mereka sama-sama taat beribadah. Jadi sudah klop lah dengan harapan Pak Darwis dan Bu Darwis. Nah, di dahulunya sudah hari-hari mereka itu kan memang si pembantu ini memang penduduk lokal, dan karena dia juga seorang diri, diam di rumahnya, maka dibujuklah sama si Bu Darwis, dibujuk agar pembantunya mau menginap. Karena kelemah lembutan si Bu Darwis, si pembantu ini luluh juga. Akhirnya mengiyakan dia mau menginap di situ. Karena saking lemah lembutnya, saking sopannya ya si Bu Dewi ini, memang juga didikan dari si suami, dari si Pak Darwis ini. Bu Dewi ini memperlakukan si pembantu ini dengan sangat hormat. Dia nggak memanggil apa bibi atau apakah yang identik dengan seorang pembantu, tapi dia memanggilnya itu dengan sebutan mbak. Karena memang selisih mereka sama disejajarkan itu pantaslah kalau Bu Darwis ini sama si pembantu ini memanggil mbak, gitulah. Nggak seberapa jauh kan terpautnya. Jadi lebih tua pembantunya memang dipanggil mbak, itu si pembantu malah tersanjung gitulah. Dia malah menunjukkan sifat-sifat yang patuh ya sama majikannya, dan majikannya juga memperlakukan pembantunya sebagai layaknya seorang keluarga juga, seorang anggota keluarga. Maka si pembantu ini dengan sangat-sangat hormat melayani si majikannya. Hari demi hari mereka melalui tanpa ada gangguan. Ya mungkin si makhluk brengsek itu ya agak-agak sedikit jengah atau agak panas lah, karena di dalam rumah itu sudah bertambah lagi satu orang yang beriman, takutnya yang bagus. Dalam waktu kurun 1 minggu, rekan yang dijanjikan Bapak Ustadz ini masih belum datang ternyata. Karena repot atau apa, ada sebuah acara yang harus dihadiri oleh Ustadz itu. Maka si makhluk brengsek ini mungkin gatel ya, kepingin goda lagi. Maka terjadilah drama itu terjadi lagi. Kali ini dia menyamar sebagai pembantu. Jadi ketika pembantu ini dikasih tugas belanja gitu ya sama si Bu Darwis ini, belanja bulanan seperti itu, yang memang memakan waktu agak lama. Nah ini digunakan kesempatan oleh si makhluk brengsek itu. Jadi ketika pembantunya pergi, dalam beberapa saat kembali lagi. Nah kembali lagi ini sudah pasti ini si makhluk brengsek itu tadi. Dia menyamar sebagai pembantu. Dia ngomong sama si Bu Dewi, Bu maaf Bu, belanjanya saya tinggal. Saya tadi di tokonya itu rame. Jadi kebunnya nota pemesanan itu ditinggal. Nanti setelah dijuali, kita tinggal ngambil. Gitu katanya si
pembantu abal-abal ini. Nah, si Bu Darwis ini ya gak curiga apapun lah, soalnya memang pembantunya juga memang ya sopan juga, dan si makhluk brengsek ini ternyata bisa juga berbuat sopan. Jadi dia menirukan si pembantu itu dengan sangat sempurna. Nah, dilanjutkan rutinitas mereka di dapur, masak-masak asik gitu. Ini ya, waktu itu ya, pas kebetulan memang musim kemarau gitu. Jadi hawa agak panas. Terpaksa si Bu Darwis ini membantu pekerjaan dapur sama si pembantunya ini sedikit menggunakan pakaian yang agak terbuka. Ya karena memang sudah terjadi keakraban sama si pembantu ini, ya sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, jadi nggak ada sekat seperti lah, nggak ada batasan mungkin ya. Jadi si Bu Dewi ini menggunakan pakaian yang agak terbuka dan tipis mungkin tentunya karena memang hawanya panas. Si makhluk brengsek yang nyamar jadi pembantu ini dengan riang gembira sudah dia menikmati keindahan bentuk tubuh si Bu Darwis ini dan membayangkan hal-hal yang bisa dia lakukan. Ya otomatis ya mau dibawa ke kamar mungkin seperti itu. Karena memang situasinya belum pas, karena memang dia menyamar sebagai pembantu, dia nggak mungkin untuk menyamar sebagai Pak Darwis. Nah seperti itu. Nah dia sudah ini pembantu ini, si makhluk ini sudah punya rencana-rencana yang busuk lagi. Beberapa saat kemudian, ini si pembantu ini yang asli itu sudah mulai pulang. Ketika dia mau nyampe di depan rumah, si pembantu yang abal-abal, si makhluk brengsek ini merasakan udah itu ternyata pembantu yang asli sudah mau pulang. Maka dengan bergegas makhluk brengsek itu menghilang. Nah, ketika si pembantu yang asli ini masih belum nyampe, ya masih mau membuka pintu gerbang, si Bu Darwis ini tanya ke pembantunya yang abal-abal tadi yang hilang itu. Mbak gimana ya? Mbak, gitu. Panggil nggak ada sautan. Dia nomor-nomornya juga nggak ada. Mana Mbak ini gitu kan? Akhirnya dia melongok jendela. Ketika dia melongok jendela, dari kejauhan itu nampak pembantu yang asli itu membawa belanjaan. Loh, kok cepat banget sih Mbak itu? Mbak dulu masih di sini bantu-bantu aku sambil masak bareng gitu kan. Ternyata sudah ada di depan sambil bawa barang-barang belanjaan itu gitu. Dia bengong, heran, setengah flashback ya, setengah kembali sama kejadian-kejadian yang aneh kemarin. Apa mungkin kejadian itu kembali lagi gitu kan? Nah, si Bu Darwis ini astagfirullahaladzim begitu dia langsung berdoa mudah-mudahan kejadian yang aneh-aneh kemarin itu nggak terulang lagi gitu kan. Akhirnya dia sedikit membuka pintu gitu, cepat mempersilahkan si pembantunya masuk. Mbak cepat masuk Mbak. Setelah masuk, dia nggak ngomong sama pembantunya soal yang kejadian barusan. Takut kalau pembantunya ini juga mengalami hal-hal yang nggak diinginkan lah seperti itu. Nah, ketika mereka sedang asik ngobrol, itu ya betul. Assalamualaikum. Kayaknya kok orang lebih dari satu orang gitu. Akhirnya dengan segera si Bu Dewi nyuruh si Mbak ini tadi sebenarnya. Mbak tolong dibuka pintu dulu ya, saya mau ganti baju gitu. Oh iya Bu. Akhirnya buka pintu, si Bu Dewi sini juga sudah selesai ganti baju dan menemui si tamu. Nah, ini kan sudah memang rekan lama ya. Jadi yang datangnya ternyata rekan pengajian Pak Darwis. Jadi mereka, siapa ini, istri Pak Banu ini, Pak Banu si teman Pak Darwis ini, teman pengajian, itu ngomong sama si istrinya. Saya Mas Banu, Mbak, teman di Mas Darwis. Oh iya, saya masih ingat kok. Moga silakan masuk seperti itu. Nah kemudian si Banu ini memperkenalkan ustadznya. Oh diperkenalkan dulu Pak. Mbak ini ustadz saya, Ustadz
memar itu. Akhirnya mereka jabat tangan, walaupun cuma sekedar menunjukkan pelangatan seperti ini. Monggo silakan masuk. Tunggu dulu ya. Akhirnya mereka ngobrol sebentar, habis masuk, mempersiapkan minuman ala kadarnya. Nah, disitulah terjadi sesi tanya jawab, mengupas permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Seru dan tegang. Jadi mereka ini membicarakan hal-hal yang sangat sensitif, spiritual, mistis, dan horor. Pemirsa, untuk yang kedua ini saya cukupkan sekian dulu. Nantikan episode yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.